Kemudian kata beliau, ya ini kita lanjut dikit lagi 9 menit. Beliau mengatakan menyibukkan diri dengan bersyukur yang merupakan kenikmatan paling besar. Kata beliau, adapun orang yang amalannya baik dan banyak, maka selayaknya dia menyibukkan diri dengan bersyukur kepadanya. Karena hal itu adalah kenikmatan paling besar yang diberikan Allah atas hambanya. Wajib baginya mengimbanginya dengan bersyukur atasnya dan selalu melihat kelalaiannya dalam bersyukur. Sebagaimana yang terjadi pada Wahib bin Al-Waraq. Apabila ditanya tentang pahala amalannya, dia berkata, janganlah kalian meminta pahalanya, tapi mintalah supaya kalian bisa bersyukur, karena itulah yang wajib bagi orang yang diberi petunjuk untuk bersyukur kepadanya. Nah, kawan-kawan sekalian, pertanyaannya sekarang, ini tidak dijelaskan. Pertanyaannya, cara bersyukur itu gimana sih kalau kayak gitu? Ini disuruh menyibukkan diri untuk bersyukur. Cara bersyukur gimana? Bersyukur terhadap pemberian yang Allah telah berikan kepada kita, apapun itu. Karena tadi yang kita sebut nikmat itu maknanya apa? Keadaan yang baik. Semua keadaan yang baik. Sehat, nikmat. Bisa punya waktu luang, nikmat. Apalagi semuanya nikmat. Terus pokoknya nikmat itu kebanyakan, banyak sekali. Maka cara bersyukur bagaimana? Pertama, kita mesti berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Salah satunya dengan mengatakan kalimat Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Setelah itu, apakah cukup Ustaz? Saya sudah Alhamdulillah sudah selesai? Apakah cukup? Udah. Kita pergunakan sekarang nikmat itu di dalam perkara yang Allah ridhoi. Itulah cara berterima kasih yang benar. Oke? Ustaz, apa nggak bisa kita cukup mengatakan terima kasih gitu? Nggak cukup kan? Nggak cukup. Karena antara manusia saja nggak akan cukup mengucapkan terima kasih. Contoh ya, contoh nih. Ini contoh aja, anak nggak minta ya, contoh aja. Misalkan kalian datang ke anak ngasih sarung. Contoh ya, ngasih sarung. Ustaz ini sarung, atau bapak-bapak misalnya ngasih saya sarung. Ngasih sarung. Terus kemudian sarung ini ketika sudah dikasih ke anak, sekarang punya siapa sarung ini? Punya anak kan gitu ya? Kan sudah dikasih kan? Punya anak. Oke. Terus habis itu 2 hari kemudian kalian datang ke rumah anak, bertamu. Ustaz mau ke rumah? Oke, datang ke rumah. Ketika mau masuk pintu rumah, sarung yang antum kasih itu anak jadikan keset di pintu. Kira-kira antum marah nggak dengan? Marah. Loh kenapa marah? Kan saya sudah bilang terima kasih. Kan ini sarung saya, kan tadi antum bilang ini sarung saya. Kenapa antum marah? Karena seperti itulah memang, bukan menyamakan Allah dengan manusia, enggak. Tapi yang namanya berterima kasih bukan cuma mengatakan terima kasih ya, bukan. Tapi kita pergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah maukan. Sama halnya ketika antum kasih saya sarung. Antum maunya sarung itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk sholat, dipakai untuk, kan gitu ya, maunya kan gitu, bukan dipakai untuk keset. Paham ya? Jelas ya? Jadi seperti itu. Maka kalau Allah kasih mata, Allah itu punya maksud. Allah kasih mata supaya dipakai untuk ini. Ternyata kita pakai untuk melihat yang haram, ya marah Allah SWT. Allah sudah kasih kita rezeki berupa harta. Allah maunya harta ini dipakai untuk hal-hal yang Allah senang. Ternyata kita pakai untuk yang haram, ya Allah marah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu hadiah yang antum berikan, sudah saya bilang terima kasih, jazakallah khair, mudah-mudahan Allah berikan kepada kalian harta yang lebih banyak. Habis itu sarung itu saya pakai terus. Saya pakai terus. Pokoknya antum lihat saya kajian pakai sarung itu. Pokoknya pakai sarung terus. Pokoknya pakai sarung itu terus. Kira-kira antum senang nggak? Senang ya? Setelah senang, kira-kira punya nggak keinginan lagi, nanti saya akan kasih lagi Ustadz itu barang yang lain. Ada nggak kayak gitu? Pasti. Mau kita senang barang kita dipakai sesuai dengan yang kita maksud. Makanya tidak heran Allah SWT mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian benar syukur, Allah akan tambah tuh. Karena Allah senang dipakai sesuai dengan apa yang Allah ridhoi.
Tapi kalau kita mengkufuri nikmat Allah dengan cara menggunakan nikmat tersebut terhadap sesuatu yang Allah murkai, maka kata Allah apa? Inna adzabi lasyadid. Siksaku itu pedih. Jadi seperti itu. Makanya sibukkan diri kita dengan nikmat dari Allah. Dan nikmat itu banyak orang sekali. Nikmat itu bukan hanya uang ya. Nikmat itu banyak. Kalian adik-adik ini yang mungkin belum bekerja, nikmat itu sudah banyak. Sudah dikasih sehat, sudah dikasih mata, bisa ngomong, bisa dengar, punya akal pikiran yang bisa dipakai, punya kaki, bisa berolahraga, itu semua nikmat. Semua nikmat. Maka pergunakanlah nikmat itu di jalan yang Allah SWT ridho. Jelas ya? Jadi seperti itu. Bagi bapak-bapak yang sudah punya penghasilan, maka apa? Itu juga nikmat yang Allah berikan. Maka perhatikan nikmat itu dipakai untuk apa. Ya? Jadi seperti itu. Baik. Kita lanjutkan di sini sedikit. Abu Sulaiman mengatakan, bagaimana seseorang yang berakal merasa takjub dengan amal perbuatannya? Artinya mustahil. Kalau dia benar berakal, nggak mungkin dia takjub dengan amalnya. Apa yang mau ditakjubkan dari amal? Sesungguhnya amal perbuatan seseorang dihitung sebagai nikmat dari berbagai macam nikmat Allah. Dan sungguh selayaknya orang itu bersyukur dan rendah hati. Dia bersyukur dan merasa rendah di depan Allah SWT. Orang-orang yang merasa takjub dengan amal perbuatannya adalah orang-orang qadariyah, yaitu orang yang berpendapat bahwa amal perbuatan hamba bukanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang yang merasa takjub dengan perbuatan amalnya, dia bukan orang-orang yang baik. Bukan. Tidak boleh seseorang takjub dengan amalnya, melainkan dia mesti bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepada saya petunjuk, Allah sudah berikan saya kesempatan dan kemudahan untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah ini. Mestinya seperti itu. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah, tapi cara syukurnya mesti yang benar. Ya. Cara syukurnya tadi, kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada Allah, dan apa? Kita mempergunakan hal tersebut sesuai dengan yang Allah ridhoi. Tapi nggak boleh buat-buat sendiri ya. Buat-buat sendiri itu misalkan gimana? Misalkan habis sholat sudah selesai, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian zikir, sudah selesai zikir, habis itu ngapain? Sujud lagi, ya, sujud lagi ya. Biasanya kalau anak nyebutnya itu sujud pamit, jadi sujud habis itu dia pergi. Kalau kita tanyakan, Pak, kenapa kok sujud lagi? Kan tadi sholatnya sudah selesai, kok sujud lagi? Maka dia bilang ini sujud karena bersyukur kepada Allah. Maka cara seperti ini tidak tepat. Ya. Karena apa? Model bersyukur tentang pelaksanaan sholat yang sudah Nabi lakukan tidak seperti itu. Justru bersyukurnya Nabi dengan dimudahkannya melaksanakan sholat dengan cara apa? Beliau senantiasa melaksanakan sholat di awal waktunya dan senantiasa bersemangat di dalam melaksanakannya. Itu yang beliau lakukan. Tidak kemudian beliau mengadakan tata cara sendiri tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan kemudian nanti kita bersyukur kepada Allah bikin-bikin acara sendiri atau bikin-bikin cara-cara sendiri, tidak. Ya. Jadi seperti itu. Baik. Kawan-kawan sekalian, ini sudah ya jam 5 ya, 16.59. Insyaallah kita sebagaimana yang tadi disampaikan Ustaz Arfandi, kita akan istirahat dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Tapi masih banyak ini gitu. Ini baru halaman 33 ini gitu. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Baik, sampai di sini kita tutup dulu pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.